Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Tamala dari Prodi S1 Akuntansi Reguler Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang NPWP dan PKP. Selamat menyaksikan. Apa itu fungsi NPWP atau nomor pokok wajib pajak? Yang pertama itu identitas atau tanda pengenal wajib pajak. Yang kedua, alat administrasi untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Yang ketiga, sarana untuk menjaga ketertiban administrasi perpajakan. Yang keempat, dasar dalam melakukan kewajiban perpajakan seperti pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak. Sedangkan NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak berfungsi yang pertama, menandai bahwa seseorang atau badan pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua, mewajibkan pengusaha untuk memungut dan menyetor PPN atau pajak penghasilan nilai, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban terkait PPN dan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Untuk memperoleh PWP, seseorang atau badan usaha harus mendaftarkan diri secara langsung ke kantor pelayanan pusat atau KPP atau secara online di situs erek.pajak.go.id dengan syaratnya kalau untuk usaha pribadi yaitu fotokopi KK atau KTP. Yang kedua, ada surat keterangan kerja untuk karyawan. Yang ketiga, ada surat keterangan usaha untuk pengusaha. Sedangkan untuk badan usaha yaitu akta pendirian badan. Yang kedua, KTP, fotokopi KTP pengurus. Yang ketiga, surat keterangan domisili usaha. Setelah berkas lengkap disetujui, NPWP akan diterbitkan oleh KPP. Untuk mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu pengusaha yang kegiatan usahanya mencapai peradaan bruto yaitu 4,8 miliar per tahun wajib mengukuhkan diri sebagai PKP. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengajukan permohonan pengukuhan sebagai PKP ke KPP setempat. Yang kedua, melampirkan dokumen identitas, izin usaha, NPWP, dan bukti tempat usaha. Yang ketiga, ada menunggu proses verifikasi lapangan oleh petugas pajak. Yang keempat, ada jika disetujui, KPP akan mengeluarkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP dan NPPPKP. Setelah menjadi PKP, wajib menerbitkan faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. NPWP dan NPPKP diberikan secara jabatan jika wajib pajak sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif tetapi tidak mendaftarkan diri. Yang kedua, data wajib pajak telah diperoleh dari sumber resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Contohnya, seorang pengusaha sudah menjalankan usaha tapi belum mendaftar NPWP, maka DJP bisa menetapkan NPWP secara jabatan. Wajib pajak dapat mengajukan penghapusan NPWP jika yang pertama, orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wajib pajak pindah ke luar negeri untuk selama-lamanya. Yang ketiga, telah tidak bekerja atau tidak menjalankan usaha lagi. Yang keempat, wanita kawin yang sebelumnya memiliki NPWP pribadi tapi sekarang penghasilannya digabung dengan suami. Yang keempat, warisan telah selesai dibagi. Yang kelima, ada badan usaha dibubarkan atau tidak beroperasi lagi. Dasar hukumnya terdapat dalam Dirjen Pajak nomor per strip 04/PJ/2020.
Langkah-langkah untuk menghapus atau penghapusan NPWP: yang pertama, ajukan permohonan tertulis ke KPP tempat NPWP terdaftar. Yang kedua, lengkapi dokumen seperti surat permohonan, fotokopi KTP, surat keterangan dari kelurahan jika berhenti usaha, dokumen pendukung lainnya atau akta pembubaran badan, surat kematian, dan lain-lain. Yang ketiga, ada KPP akan melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP. Kalau untuk orang pribadi, maksimal 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap, sedangkan NPWP badan atau PKP maksimal 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan secara otomatis. Dasar hukumnya, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per strip 04-PJ-2020, terus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Perubahan data wajib pajak dilakukan jika ada perubahan seperti nama, alamat, jenis usaha, status tempat tinggal, dan lainnya. Langkah-langkahnya: yang pertama yaitu mengisi formulir perubahan data, yang kedua melampirkan dokumen pendukung misalnya surat domisili baru, akta perubahan, dan lain-lain. Yang ketiga, menyerahkan KPP tempat NPWP terdaftar atau secara online melalui djponline.pajak.go.id. Yang keempat, KPP akan memproses perubahan dan menerbitkan NPWP baru jika diperlukan. Perubahan data harus dilaporkan paling lambat 1 bulan setelah perubahan terjadi. Baiklah, sekian yang saya ketahui tentang NPWP dan PKP. Terima kasih telah menyaksikan.